Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 55. Wajah Panglima itu menjadi tegang. Ditatapnya wajah Kanjeng Susuhunan sejenak. Namun kemudian sambil menundukkan kepalanya ia berkata, "Kanjeng Susuhunan, di dalam persoalan yang paling gawat seperti sekarang ini, apakah hamba tidak dapat memohon kepada Kanjeng Susuhunan?" Seakan-akan kepergianku langsung mengantar Kanjeng Susuhunan sendiri ke medan perang. Jadi yang kau maksud, permintaanmu atas tombak Kanjeng Kiai Pleret itu merupakan perlambang, bahwa kau mohon aku sendiri menjadi senapati agung di peperangan? Tidak tuanku. Sama sekali tidak. Bahkan seandainya tuanku ingin pergi ke medan, hamba harus berusaha mencegahnya. Selagi masih ada para pangeran dan paru senapati, maka Kanjeng Susuhunan tidak pergi beranjak duri istana. Apalagi Pangeran Mangkubumi adalah saudara muda Kanjeng Susuhunan yang tidak pantas tuanku layani sendiri. Jadi, yang ingin hamba mohon adalah sekedar pusaka Mataram turun-temurun. Sudah aku katakan, Kanjeng Kiai Pleret tidak akan dapat keluar dari istana tanpa aku sendiri. Tanpa raja sendiri turun ke medan. Tuanku, bukankah pada saat yang gawat, Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang pernah memberikan pusaka Kanjeng Kiai Pleret kepada putra angkatnya, Mas Ngabeni Loring Pasar, yang kemudian bergelar Panembahan Senapati Inggalaga, pada saat Mas Ngabehi Loring Pasar sedang mengemban tugas yang paling gawat melawan Adipati dari Jipang. Kanjeng Susuhunan termenung sejenak. Namun kemudian, ada perbedaannya. Mas Ngabehi Loring Pasar, leluhur kita itu memang sudah diharapkan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijaya untuk menggantikannya kelak, setelah ia mengetahui betapa lemahnya sifat dan sikap putranya sendiri, Pangeran Benua yang kemudian menjadi adipati di Jipang. Wajah Pangeran Yudakusuma menjadi merah sekilas. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya yang tergetar. Dan Kanjeng Susuhunan Pakubuana itu melanjutkan, bukankah keadaan yang sekarang agak berbeda? Panglima itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu, ampun Kanjeng Susuhunan. Jika demikian, baiklah. Pada saat hamba akan maju ke medan, hamba akan menghadap dan mohon diperkenankan membawa pertanda kuasa Kanjeng Susuhunan meskipun bukan Kanjeng Kiai Pleret. Aku sudah mengatakan, kau dapat membawa panji-panji Kiai Kemitir bersama tunggulnya yang dapat kau pilih di antara beberapa tunggul yang ada. Panglima itu membungkuk dalam-dalam. Tetapi di dalam hati berkata, hanya sebuah tunggul kerajaan, bukan sebuah tombak pusaka yang dapat mencabarkan segala kesaktian Pangeran Mangkubumi. Namun Pangeran Yudakusuma masih mempunyai kepastian bahwa ia akan dapat mengalahkan pasukan Pangeran Mangkubumi. Menilik pembicaraan di antara para senapati, maka nampak bahwa pasukan Mataram benar-benar sudah siap untuk menghancurkannya. Jika Pangeran Mangkubumi mempergunakan ilmunya di dalam peperangan itu, masih dapat diharapkan, beberapa orang senapati akan dapat mengimbanginya, meskipun bersama-sama. Jika Pangeran Mangkubumi sendiri turun ke peperangan tanpa bersedia menyerah, maka Pangeran Ranakusuma dan aku sendiri akan menghadapinya. Kami dapat menyatukan ilmu yang ada pada kami berdua untuk melawan ilmu yang bertimbun di dalam diri Pangeran Mangkubumi. Jika perwira kumpeni itu terampil, selagi Pangeran Mangkubumi memusatkan perlawanan ilmunya atas kami, maka ia akan dapat menembak dengan senjata apinya, dan mudah-mudahan dapat menembus kulit Pangeran Mangkubumi itu, berkata Panglima itu di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Pangeran Yudakusuma sama sekali tidak dapat lagi mengatasi perintah Kanjeng Susuhunan. Ia tidak akan dapat membawa pusaka yang dikehendakinya. Kiai Pleret. Tetapi bahwa Kanjeng Susuhunan telah dapat dipaksanya untuk menyetujui rencananya dan bahkan segera dapat dilaksanakan, membuat Pangeran Yudakusuma berbesar hati. Waktu itu akan sangat berharga baginya. Dan jika ia dapat memanfaatkannya, maka ia tentu akan dapat berhasil dengan baik tanpa memberikan korban sebanyak-banyaknya. Jika kumpeni ingin membantai pengikut Pangeran Mangkubumi sebanyak-banyaknya itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Tentu prajurit-prajurit Surakarta tidak akan berbuat demikian, karena pengikut Pangeran Mangkubumi adalah orang-orang Surakarta pula seperti prajurit-prajurit itu sendiri. Jika ada dendam yang meledak, adalah wajar sekali terjadi di peperangan. Di peperangan seseorang akan bersikap lain dengan apabila orang itu berada di tempat ibadah. Pangeran Yudakusuma masih saja bergumam untuk dirinya sendiri. Perintah Kanjeng Susuhunan untuk segera melaksanakan rencananya,
segera disampaikannya kepada Pangeran Ranakusuma dan perwira kumpeni itu. Agar berita itu tidak menjalar ke telinga orang yang tidak dikehendaki, maka Panglima itu datang sendiri langsung menjumpai kedua orang itu berturut-turut. Baiklah, berkata Pangeran Ranakusuma, aku pun akan segera bersiap. Pasukan di bawah panji-panji sayap kiri dan kanan akan segera disiapkan bersama senapati pengapit seorang. Pangeran Yudakusuma mengangguk-angguk. Ia menjadi berbesar hati melihat Pangeran Ranakusuma agaknya dengan sepenuh hati melakukan rencana itu. Apalagi apabila Tumenggung Sindura dapat menyesuaikan dirinya. Maka semuanya tentu akan segera berakhir. Demikianlah perintah Kanjeng Susuhunan untuk melaksanakan rencana itu pun segera sampai ke telinga setiap senapati, terutama yang ikut serta menyusun rencana itu. Kemudian mereka bersepakat untuk menyebarkan perintah, bahwa setiap pasukan akan diikut sertakan di dalam tugas itu untuk bersiap tanpa mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Perintah terakhir akan diberikan setelah mereka berangkat menuju ke sasaran. Meskipun setiap prajurit tentu akan dapat menduga tugas apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka belum tahu dengan pasti, kemana mereka harus pergi serta bentuk tugas apa yang akan mereka lakukan. Di antara pasukan yang akan ikut di dalam tugas itu adalah sekelompok pasukan berkuda di bawah seorang senapati yang masih muda, Raden Juiring. Demikian ia mendapat perintah, maka ia pun segera mengumpulkan anak buahnya. Sepasukan prajurit berkuda terpilih dari antara pasukan berkuda yang lain. Apalagi setiap saat Raden Juiring sendiri memberikan latihan-latihan khusus kepada anak buahnya. Meskipun banyak di antara mereka yang umurnya lebih tua, namun di dalam olah kanuragan, senapati muda itu pantas dikagumi. Tetapi Juiring tidak dengan sombong memamerkan kemampuannya sendiri. Ia mengakui bahwa setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Karena itulah, maka ia memberikan kesempatan kepada setiap prajurit yang memiliki kelebihan, untuk melimpahkan kelebihannya kepada kawan-kawannya. Seorang prajurit berkuda yang sudah setengah baya, memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam olah senjata lentur. Ia mampu mempergunakan berbagai jenis senjata lentur. Cemeti, cambuk, bahkan seutas tampar sabut. Maka orang itu pun setiap kali diberi kesempatan untuk memberikan ilmunya serba sedikit kepada kawan-kawannya. Meskipun kawan-kawannya tidak akan dapat menyamainya di dalam mempergunakan senjata itu, namun, dengan demikian kawan-kawannya akan mendapat tambahan pengalaman dan pengetahuan. Dalam keadaan terpaksa, mereka akan dapat mempergunakannya untuk mempertahankan diri. Sedang yang lain, yang mampu melontarkan segala jenis senjata pun harus mengajarkan kemampuannya kepada kawan-kawannya, sehingga setiap orang di dalam pasukan Raden Juiring mampu melontarkan pisau belati sambil berpacu di atas punggung kudanya. Dengan demikian maka setiap prajurit dari pasukan berkuda yang berada di bawahi pimpinan Raden Juiring, merupakan sepasukan prajurit kebanggaan, terutama bagi Pangeran Ranakusuma. Mereka masing-masing mampu mempergunakan jenis-jenis senjata yang beraneka ragam. Bahkan senjata-senjata yang dapat diketemukan dimanapun juga. Tongkat, batu, tangkai kayu, cambuk lembu, dan bahkan dalam keadaan terpaksa, kain panjang mereka sendiri, atau ikat kepala. Seorang prajurit mengajarkan kepada kawannya, bagaimana dalam keadaan terpakai mereka dapat mengikat sebuah batu pada sudut ikat kepalanya, dan mempergunakannya sebagai senjata yang dapat melawan pedang dan tombak. Dalam pada itu, seperti yang direncanakan, maka setiap kelompok pun segera mempersiapkan diri sepenuhnya untuk berangkat ke medan, meskipun mereka belum tahu medan yang mana. Mereka melengkapi setiap kelompok dengan bekal secukupnya. Senjata dan beberapa orang penghubung dan cadangan. Agaknya kita akan dihadapkan dengan pasukan Pangeran Mangkubumi, berkata seorang prajurit. Ya. Surakarta tidak pernah mempersiapkan diri seperti sekarang ini. Meskipun tidak nampak, tetapi kelompok-kelompok yang terpencar telah bersiap di barak masing-masing. Pada saatnya kita akan berkumpul di alun-alun dan berangkat ke medan. Dalam waktu yang direncanakan, pasukan Surakarta benar-benar sudah siap tanpa melontarkan kesan yang mengguncangkan suasana hidup sehari-hari. Tidak banyak orang yang mengetahui, apa saja yang telah dilakukan oleh para prajurit yang nampaknya tidak keluar dari barak mereka. Ketika waktu yang 1 hari 1 malam telah habis, maka setiap prajurit benar-benar tidak boleh meninggalkan tempatnya malam nanti mereka harus pergi. Tetapi hanya para senapati sajalah yang tahu, bahwa malam nanti mereka akan mengepung tempat kedudukan Pangeran Mangkubumi.
Seperti yang diperhitungkan semula, maka beberapa orang petugas sandi telah meyakinkan bahwa Pangeran Mangkubumi berada di Karangnangka. Orang kita yang berhasil menyusup ke dalam tubuh pasukan Pangeran Mangkubumi dan yang dapat aku hubungi melihat sendiri Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi dapat berada di beberapa tempat, sahut Pangeran Yudakusuma. Tetapi keluarganya ada di Pandan Karangnangka pula, petugas sandi itu menjelaskan, istri dan putra-putrinya ada pula di sana. Bahkan orang itu juga melihat Pangeran Hadiwijaya berada di antara mereka. Sudah aku duga. Tetapi yakinkah dengan pasti? Jangan sampai kita salah langkah. Masih ada waktu. Petugas sandi yang berhasil masuk ke lingkungan Sukawati tidak melihat Pangeran Mangkubumi di sana. Dan tidak ada petugas yang lain yang memberikan keterangan, bahkan kemungkinan melihat Pangeran Mangkubumi. Di siang hari menjelang malam yang ditentukan, kehidupan di Surakarta sama sekali tidak mengalami perubahan. Pasar-pasar masih juga penuh dengan orang-orang yang menjual hasil sawah dan hasil pekerjaan tangannya. Meskipun uang yang diterimanya tidak memadai, tetapi yang tidak memadai itu bagi mereka adalah lebih baik dari tidak sama sekali. Demikian juga kehidupan orang-orang bangsawan dan kumpeni. Kereta yang hilir mudik, dan kehidupan yang melimpah di antara mereka pun berjalan seperti biasa. Namun para bangsawan yang ikut menangani kegiatan keprajuritan sajalah yang tidak ada di istana masing-masing, karena mereka sudah bersiap untuk melakukan tugas yang akan dibebankan kepada mereka. 1-2 nampak prajurit yang bertugas meronda berkeliling kota. Tetapi itu pun tidak menimbulkan kesan apapun, karena setiap hari hal yang serupa itu selalu nampak di jalan-jalan raya. Bahkan kadang-kadang 2 orang prajurit berkuda lewat tanpa menumbuhkan kecurigaan. Di hari itu, di istana Pangeran Yudakusuma telah berkumpul para senapati yang malam nanti akan melakukan tugas terpenting untuk menghadapi Pangeran Mangkubumi. Meskipun kota Surakarta sendiri tidak nampak kesibukan apapun, tetapi di dalam istana itu nampak ketegangan mencengkam setiap dada. Dengan pasti para senapati itu menentukan tempat bagi pasukan masing-masing. Gelar perang yang akan menerkam Pandan Karangnangka. Sementara yang lain bersiaga mengepung dari arah yang ditentukan pula. Mereka harus menahan usaha melarikan diri dari pasukan yang ada di dalam padukuhan itu. Menghadapi pasukan yang berkelompok di padukuhan itu, tidak ada gelar yang lebih baik dari gelar yang lengkung. Di induk pasukan Pangeran Yudakusuma akan memimpin seluruh prajurit. Dan di induk pasukan itu pula akan terdapat senapati penghubung. Di depan Pangeran Yudakusuma terdapat 3 orang senapati yang akan memimpin sergapan dari induk pasukan sementara Pangeran Yudakusuma masih harus memimpin seluruh kepungan. Jika keadaan memaksa, barulah Pangeran Yudakusuma sendiri akan berada di ujung. Apalagi apabila Pangeran Mangkubumi sendiri telah turun di peperangan. Pangeran Mangkubumi dapat menempuh 2 pilihan. Dengan jantan turun melawan induk pasukan dan memimpin seluruh anak buahnya, yang berarti akan terjadi perang senapati atau memilih jalan lain. Lolos dari peperangan dengan mengorbankan anak buahnya. Jika demikian maka senapati yang memimpin kelompok-kelompok yang mengepung padukuhan itulah yang harus menahannya. Dan akan lenyaplah semua cerita tentang segala macam ilmu yang bertimbun dalam dirinya. Tetapi jalan lolos itu pun tidak akan dapat ditemukannya, berkata Pangeran Yudakusuma. Dalam pada itu Pangeran Ranakusuma yang akan memimpin sayap kiri dan Tumenggung Sindura di sayap kanan, merenungi rencana itu sebaik-baiknya. Mereka pun menyadari betapa beratnya melawan Pangeran Mangkubumi. Apalagi mereka mengetahui bahwa Pangeran Mangkubumi adalah senapati perang yang tidak ada duanya di Surakarta. Gelar yang disusun secermat-cermatnya ini, mungkin tidak akan berarti sama sekali, berkata Pangeran Ranakusuma di dalam hati, Pangeran Mangkubumi akan dengan mudah memecahkan kepungan justru ditentang arah gelar yang menyerang Pandan Karangnangka. Meskipun sebagian kelompok-kelompok pasukan kumpeni akan dipencarkan, selain yang berada di induk pasukan, tetapi mereka tidak akan dapat banyak berbuat. Dalam pada itu, agaknya Tumenggung Sindura mempunyai gagasan yang serupa. Namun ia tidak tinggal diam seperti Pangeran Ranakusuma. Tetapi ia berkata, Pangeran Yudakusuma, jika saat gelar kita merayap mendekati padukuhan itu, dan saat itu, gelar yang disusun Pangeran Mangkubumi bergeser memecah kepungan di asah lain, maka gelar kita tidak akan dapat bertemu. Pangeran Mangkubumi dapat menyusun gelar Gedong Menep yang bergerak cepat meninggalkan padukuhan itu.
Atau karena Pangeran Mangkubumi adalah seorang senapati yang berani, maka ia dapat memilih gelar Cakra Byuha dan berputar menyobek kepungan tanpa menunggu kedatangan induk pasukan kita dalam gelar Wulan Punanggal atau Sapit Urang sekalipun. Bahkan gelar yang dinasihatkan oleh perwira-perwira kumpeni itu. Tumenggung Sindura, jawab Pangeran Yudakusuma, aku masih mengharap Pangeran Mangkubumi bersikap jantan dan bertempur beradu dada. Jika tidak, maka kepungan yang kita susun adalah kepungan yang kuat. Dan bukankah kita sudah menyediakan pasukan berkuda yang lengkap? Jika kepungan mulai retak, maka pasukan berkuda akan bergerak mengisi keretakan itu. Dan bukankah hal ini sudah kita perhitungkan sebaik-baiknya? Tumenggung Sindura mengangguk-angguk tangannya meraba-raba hulu kerisnya yang memiliki ciri tersendiri. Hulu keris itu terbuat dari kayu cangkring yang utuh. Seakan-akan begitu saja dipatahkan dari dahannya, dan kemudian diterapkan pada keris itu. Dan keris itulah yang sangat disegani oleh senapati-senapati yang lain, seolah-olah keris itu memiliki tuah yang luar biasa. Namun demikian Tumenggung Sindura yang kaya dengan pengalaman itu masih berkata, Pangeran, dalam perang yang akan dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi, kita harus mempunyai penilaian yang lain. Menurut pengamatanku, menilik pasukan yang tidak begitu besar yang dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi, ia tidak akan memperhitungkan kejantanan dari perang beradu dada itu. Ia akan memilih jalan yang barangkali agak lain dari penilaian yang selama ini kita kenal. Pangeran Yudakusuma mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling ke arah Pangeran Ranakusuma, maka dilihatnya Pangeran Ranakusuma menunduk. Seolah-olah ia tidak memperhatikan kata-kata Tumenggung Sindura. Jadi, bagaimana maksudmu? Bertanya Pangeran Yudakusuma kemudian. Aku hanya memperingatkan. Semua berjalan seperti yang sudah direncanakan. Tetapi aku masih berharap bahwa cara yang dapat ditempuh oleh Pangeran Mangkubumi itu mendapat perhatian. Jika ia berusaha lolos dari peperangan di dalam keadaan seperti ini, tentu tidak akan dapat dinilai sebagai tindakan pengecut. Seterusnya, apabila ia berhasil lolos ia akan mempergunakan cara itu. Menyergap dan lenyap. Dan itu adalah salah satu caranya berperang. Apakah kita dapat menyebutnya pengecut? Jawab Tumenggung Sindura. Pangeran Yudakusuma mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Tumenggung Sindura itu. Karena itu, maka ia pun menyahut, baiklah. Setiap senapati yang mengepung padukuhan itu akan mendapat perintah agar mereka tidak lengah. Jika agaknya mereka tidak kuat menahan desakan pasukan yang sedang dikepungnya, maka penghubungnya harus segera memberikan isyarat. Tumenggung Sindura tidak menyahut lagi. Agaknya memang demikian yang harus terjadi. Dalam pada itu, ketika semua persoalan telah dipecahkan bahkan sampai pada perbekalan dan makan seluruh pasukan, karena kemungkinan bahwa perang itu tidak akan selesai dalam waktu yang pendek, maka Pangeran Yudakusuma itu pun kemudian berkata, semua senapati yang ada di tempat ini tidak boleh meninggalkan tempat. Nanti, jika malam mulai turun, kalian harus langsung kembali kepada pasukan kalian. Para senapati mengerutkan keningnya. Tetapi mereka memang sudah menduga. Dan mereka pun mengerti, bahwa hal itu dilakukan oleh Pangeran Yudakusuma untuk mengurangi kemungkinan rahasia yang telah mereka susun itu merembes ke telinga Pangeran Mangkubumi. Tetapi ketentuan itu tidak berlaku bagi perwira kumpeni dan orang-orang terpenting, termasuk Pangeran Ranakusuma dan Tumenggung Sindura. Justru merekalah yang harus melihat kesiagaan pasukan yang berpencar, meskipun tanpa senapati masing-masing. Pangeran Ranakusuma dengan beberapa orang senapati terpenting segera membagi tugas. Mereka pun segera menarik garis silang yang membagi Surakarta dan sekitarnya. Mereka harus segera berpencar untuk melihat apakah kesiagaan prajurit Surakarta sudah memadai. Sehari yang nampaknya tidak ada perubahan apa-apa itu ternyata telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para perwira tinggi di Surakarta. Meskipun demikian para perwira di Surakarta itu pun selalu memperhitungkan keadaan. Untuk mencapai barak-barak para prajurit, mereka pergi berkuda hanya dengan 2 atau 3 orang pengawal. Bahkan ada di antara mereka yang berkereta seperti kebiasaan mereka sehari-hari. Karena itulah, maka rencana para prajurit Surakarta untuk mengepung Pandan Karangnangka itu tidak tercium oleh para petugas sandi. Baik petugas sandi yang ditinggalkan oleh Pangeran Mangkubumi, maupun petugas-tugas sandi yang disebarkan oleh Raden Mas Said di Surakarta. Yang nampak oleh mereka hanyalah beberapa persiapan khusus yang lebih banyak bersifat menjaga dan bertahan apabila kota diserang oleh Pangeran Mangkubumi maupun Raden Mas Said.
Sama sekali tidak nampak persiapan untuk segera menyerang, bahkan mengepung dan menghancurkan sama sekali pasukan Pangeran Mangkubumi. Dengan demikian, seperti kehidupan di Surakarta yang tidak mengalami perubahan, maka kehidupan di Pandan Karangnangka dan sekitarnya pun sama sekali tidak mengalami perubahan. Rakyat di daerah itu bekerja seperti biasa. Ketika matahari terbit, mereka mempersiapkan diri untuk pergi ke sawah. Setelah makan sepotong ketela pohon yang langsung dicabut dari halaman belakang dan begitu saja direndam di dalam bara, maka mereka pun segera menunaikan kewajiban masing-masing, sedang para prajurit yang berpihak kepada Pangeran Mangkubumi yang mengikutinya meninggalkan Surakarta beserta para pengawal pun sama sekali tidak menduga bahwa Surakarta akan bertindak sedemikian cepatnya. Bahkan Pangeran Mangkubumi sendiri tidak memperhitungkan kemungkinan serangan yang bakal datang menjelang dini hari di malam yang bakal datang. Itulah sebabnya, maka kesiagaan Pangeran Mangkubumi pun tidak mencapai puncak kemampuannya. Beberapa kelompok prajurit yang bertebaran di padukuhan di sekitarnya sama sekali tidak dipersiapkan untuk menghadapi serangan yang besar dan yang diperhitungkan oleh para senapati di Surakarta, sekaligus menghancurkan. Bahkan beberapa orang di antara pengikut Pangeran Mangkubumi yang tersebar itu, masih sempat pergi ke sawah masing-masing seperti kebiasaan mereka. Yang nampak sibuk di antara mereka adalah pandai-pandai besi empu dan meranggi. Mereka mempersiapkan senjata sebanyak-banyaknya untuk menghadapi setiap kemungkinan. Jika kumpeni dan prajurit-prajurit Surakarta mengulangi usahanya melucuti senjata rakyat Surakarta dengan mencegat mereka di sepanjang jalan, maka mereka akan segera dapat dipersenjatai kembali. Sementara itu, para pengikut Pangeran Mangkubumi yang berada di Sukawati pun tidak mendapat perintah khusus dari Pangeran Mangkubumi untuk menghadapi keadaan. Meskipun mereka selalu bersiaga, tetapi mereka tidak memperhitungkan bahwa malam nanti akan ada prahara dan banjir bandang yang menyerang Pandan Karangnangka. Dalam pada itu, petugas-tugas sandi yang berada di kota pun memang tidak memberikan laporan yang dapat menumbuhkan pertimbangan bahwa sebuah serangan besar-besaran akan melanda pasukan Pangeran Mangkubumi itu, karena para petugas sandi memang tidak melihat persiapan yang cukup di Surakarta. Buntal yang pada saat itu berada di Sukawati, sama sekali juga tidak menduga bahwa Pandan Karangnangka akan dikepung oleh pasukan Surakarta dan kumpeni. Meskipun seperti kawan-kawannya ia selalu bersiaga, namun ia tidak mempersiapkan diri untuk langsung berbuat sesuatu, atau memasuki arena pertempuran yang besar. Sehari itu para pengikut Pangeran Mangkubumi di Sukawati justru tidak berbuat apa-apa sama sekali. Mereka berlatih seperti biasa. Pasukan yang menjadi inti kekuatan pasukan Mangkubumi memang tidak ada henti-hentinya berlatih dan menambah kemampuan bertempur. Dalam kelompok dan seorang demi seorang. Para pelatih mereka menempa setiap orang di dalam pasukan inti itu sehingga mereka merupakan kekuatan yang luar biasa. Untuk menjaga kekuatan pasukan Pangeran Mangkubumi, maka kekuatannya tidak seluruhnya diletakkan di sekitar Pangeran Mangkubumi sendiri. Dan itulah sebabnya maka selain pasukan yang kuat di Pandan Karangnangka, pasukan yang berada di Sukawati adalah pasukan yang tidak dapat diabaikan. Apalagi selain mereka yang berada di dalam pasukan inti kekuatan itu, setiap laki-laki di Sukawati adalah prajurit yang dengan tekun melatih diri. Demikian kerja mereka di sawah senggang, maka mereka pun segera memegang senjata dan berlatih mempergunakan senjata itu. Dimanapun mereka mempunyai waktu, maka waktu itu mereka pergunakan sebaik-baiknya. 2-3 orang yang berada di sawah pun segera melibatkan diri dalam latihan yang bersungguh-sungguh jika kerja mereka selesai. Anak-anak muda yang berada di tepian sungai, yang berada di bendungan dan justru yang berada di gardu-gardu. Sedang anak-anak seolah-olah mendapatkan permainan baru. Mereka mempergunakan tongkat-tongkat bambu untuk melatih diri. Dan anak-anak itu pun mendapat bimbingan sebaik-baiknya sehingga yang mereka lakukan adalah permulaan dari latihan mempergunakan senjata yang sebenarnya. Lewat tengah hari, seperti biasanya Buntal mendapat tugas untuk pergi ke Pandan Karangnangka bersama 2 orang kawannya. Mereka merupakan penghubung tetap antara kedua tempat itu, agar setiap persoalan dapat segera diketahui bersama-sama. Bersambung ke jilid 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.